Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Zainul Wulian dengan NPM 19+104339 dan Salma Joan Yumna Firmansyah dengan NPM 19+104030 serta Nabila Guna Pramesti dengan NPM 19+4125. Di sini kami izin menyampaikan mengenai value manager dan value driver. Materi pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai value manager. Sesuai dengan tuntutan investor, manajemen harus mampu memberikan kemakmuran kepada investor yang ditandai dengan kenaikan value perusahaan. Oleh karena itu, manajemen harus mengendalikan dengan baik faktor apa saja yang mampu memberikan kenaikan value kepada pemegang saham. Faktor yang mempengaruhi kenaikan value ini disebut dengan value driver. Proses evaluasi memberikan gambaran menyeluruh bagaimana value sebuah perusahaan itu dihasilkan. Karena posisi manajemen yang berjenjang, maka kemampuan setiap manajer dalam mempengaruhi value driver juga berbeda, baik intensitasnya maupun kekuasaannya. Pengenalan secara mendalam terhadap masing-masing pola khas value driver akan memudahkan manajemen untuk mengembangkan alternatif apa saja yang dapat ditimbulkan dari kombinasi value driver yang meningkatkan value perusahaan secara berkesinambungan. Apabila seorang manajer menggunakan value sebagai orientasi kinerjanya, maka manajer tersebut bisa disebut sebagai value manager. Selanjutnya mengenai orientasi value pada portofolio bisnis, dapat dilihat seperti pada bagan, yaitu mengenai step in construction of portfolio of business atau orientasi value-nya. Pada penjelasan seperti bagan ini dapat dijelaskan bahwa McKinsey secara terpisah menyarankan penyusunan portofolio bisnis seperti pada ilustrasi tersebut. Pola yang digunakan McKinsey secara langsung dikaitkan dengan ukuran value-nya. Yang pertama, pada posisi atas ini terdapat current market value, yaitu value yang menggambarkan harapan para investor di pasar modal terhadap perusahaan pada saat tertentu. Yang kedua, terdapat value as is atau value yang menggambarkan hasil valuasi yang dilakukan terhadap perusahaan pada saat tertentu. Berikutnya terdapat posisi value with internal improvement, yaitu untuk berada di posisi ini perusahaan perlu melakukan perbaikan internal. Selanjutnya ada di posisi value with internal improvement and disposals, yaitu posisi ini dicapai setelah perusahaan melakukan perbaikan internal dan melepas bagian lini produk atau divisi. Selanjutnya terdapat posisi value with internal improvement, disposals and growth, yaitu posisi ini potensi yang ada di perusahaan bertambah dengan pertumbuhan. Pertumbuhan dapat dilakukan dengan cara tumbuh secara internal atau organic growth dan tumbuh secara akuisisi atau unorganic growth. Posisi terakhir yaitu terdapat posisi total potential value, yaitu posisi yang dicapai dengan rekayasa keuangan yang secara positif dapat dilakukan dengan mengelola struktur modal.
Selanjutnya mengenai manajemen kinerja, yaitu untuk mendapat target value yang diinginkan, perusahaan membutuhkan keberadaan manajemen kerja atau performance management. Tujuan dari sistem ini yaitu untuk menjamin keselarasan antara keputusan jangka pendek dengan keputusan jangka panjang. Manajemen kinerja itu sendiri pada dasarnya akan mencakup tentang long term strategy plans, short term budgets, capital budgeting system, performance reporting and reviews, dan compensation framework. Pada proses untuk menciptakan value juga disebut dengan value creation. Keberhasilan manajemen tidak hanya mengandalkan pada sistem yang ada. Sistem juga perlu ditopang dengan beberapa situasi yang kondusif seperti pengetahuan manajemen atas fondasi ekonomi dari bisnis yang ada, kemampuan manajemen dalam bernegosiasi dengan bawahan mengenai target yang menentang sekaligus yang dapat dicapai, adanya sikap kritis pada pencapaian kinerja untuk menjamin hasil jangka pendek, tingkat pengorbanan sasaran jangka panjang, serta manajemen mempunyai perhatian yang memadai terhadap nilai atau value jangka panjangnya. Selanjutnya itu mengenai value creation tree atau pada ilustrasi di bagan, yaitu menggambarkan tentang pola pencipta nilai atau value creation di perusahaan. Pada sisi kiri terdapat intrinsic value sebagai hasil akhir dari penciptaan nilai. Di sebelah kanan terdapat value driver dengan beberapa peningkatan, dan pada beberapa value itu terdapat sifat kuantitatifnya. Oleh karena itu, valuasi membutuhkan data kuantitatif seperti free cash flow atau EVA dan cost of capital atau WACC. Dan pada ilustrasi di atas terdapat beberapa jenjang value driver, yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya value. Pada jenjangan tersebut untuk memberikan wawasan bahwa karakter value driver berbagai macam, antara lain yaitu yang pertama, pada ujungnya terdapat financial value driver yang sepenuhnya keuangan. Selanjutnya financial value driver yang ditopang oleh short term value driver. Selanjutnya medium term value driver yang ditopang oleh dengan long term value driver. Dan kesehatan organisasi merupakan penopang eksistensi dari medium term dan long term value driver. Catatan tentang value driver yang telah dijelaskan bermanfaat untuk memastikan bahwa peningkatan value sebuah perusahaan tidak dapat melupakan unsur utama pembentuk value tersebut.
Saya akan menjelaskan materi mengenai Balance Scorecard atau BSC dan Value Creation Tree. Model Value Creation Tree dari McKinsey berbeda dengan model Balance Scorecard atau BSC dari Kaplan dan Norton. McKinsey tidak melihat ada yang salah dengan empat perspektif dalam BSC. Seperti diketahui, Balance Scorecard terdiri dari yang pertama ada perspektif keuangan, kedua perspektif pelanggan, ketiga perspektif proses internal, dan yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Intrinsic value merupakan muara akhir dari segala aspek yang dilakukan. Sementara itu, BSC tidak selalu menggunakan value sebagai acuan pada puncak strategi map-nya. Kerangka valuasi mencoba mencari akar dari terjadinya value. Sepanjang akar dari value tersebut tidak ditemukan, maka akan sulit untuk menjelaskan mengapa seluruh perubahan akan meningkatkan value perusahaan. Pada pangkalnya, nanti akan terlihat bahwa kesehatan organisasi merupakan prasyarat terjadinya serangkaian penciptaan value di perusahaan. Yang selanjutnya adalah indikator kinerja. Posisi manajerial terbagi menjadi 3 dengan ukuran kinerja berorientasi value. Yang pertama ada senior management menggunakan external value matrix berupa MVA, TSR, WAI, dan MBR. Yang kedua ada SBU management dengan discounted cash flow berupa EVA. Dan yang terakhir ada operational function dengan operating value driver berupa cost of output dan customer satisfaction. Value adalah ukuran puncak di mana semakin tinggi posisi manajemen, maka semakin dekat kemampuannya untuk mengendalikan pencapaian value. Semakin ke bawah posisi manajemen, semakin sedikit faktor yang dapat dikendalikan. Secara keuangan, indikator keuangan terlihat menjadi satu. Walaupun demikian, tanggung jawab atas pencapaian setiap indikator tersebut bisa berada pada bagian organisasi yang berbeda. Ilustrasi di samping menggambarkan posisi manajemen dengan kemungkinan indikator kinerja yang dapat digunakan. Semakin ke atas posisi manajemen, ukuran yang digunakan semakin total. Semakin ke bawah posisi manajemen, maka semakin sedikit yang ditangani. Yang selanjutnya adalah materi value driver. Value driver adalah unsur pembentuk value, di mana value driver ini dapat dilihat secara finansial maupun jangka waktunya. Dimensi finansial paling mudah untuk dapat dievaluasi. Yang perlu disadari, dimensi finansial ini tidak dapat berdiri sendiri. Organisasi perlu melihat fondasi yang kuat dari dimensi finansial, mulai dari short term value driver, medium term value driver, dan long term value driver. Yang selanjutnya adalah financial value driver. Ilustrasi di bawah menampilkan kembali diagram value creating tree. Pada ujungnya terdapat value level pertama. Setelah value adalah financial value driver. Perhitungan valuasi akan berkutat pada financial value driver. Apabila dirangkai secara sistematis, maka financial value driver tersebut akan dapat disusun sesuai keterkaitannya dengan rumus perhitungan valuasi dengan FCFF atau EVA sebagai berikut. Untuk keputusan operasi menggunakan EBITDA, yaitu pendapatan dikurangi biaya, lalu menggunakan EBIT, pendapatan dikurangi biaya dikurangi depresiasi, menggunakan EAT, dan menggunakan profit margin, yaitu laba dibagi penjualan, serta menggunakan OPAT. Untuk keputusan investasinya menggunakan split, yaitu ROIC dikurangi WACC, dan investasi yaitu aset lancar bersih ditambah aset tetap ditambah aset lainnya, dan ROIC dicari melalui EBIT dikali 1 mente. Lalu untuk keputusan pendanaan sendiri menggunakan WACC, yaitu biaya utang ditambah biaya ekuitas tertimbang. Kemudian ada operation value driver terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sell and sales growth. Penjualan atau sales merupakan faktor penentu pertama besarnya nilai perusahaan. Besarnya penjualan menunjukkan sampai seberapa jauh produk perusahaan diterima oleh pelanggan. Semakin banyak penjualan berarti semakin banyak produk yang diterima oleh pelanggan. Sementara pertumbuhan penjualan atau sales growth perlu ditentukan karena prospek
perusahaan merupakan fungsi dari tingkat penjualan yang akan datang. Yang kedua ada cost struktur. Struktur biaya perusahaan sangat menentukan bagaimana perusahaan memperoleh margin. Untuk mengetahui struktur biaya yang baik, diperlukan adanya pemahaman terhadap proses bisnis perusahaan secara mendalam. Di sinilah pentingnya peranan para manajer yang menjalankan bisnis perusahaan. Para manajer di lapanganlah yang seharusnya paling tahu bagaimana terjadinya biaya. Struktur biaya perusahaan bervariasi pada berbagai jenis industri. Pada usaha seperti retail, biaya utama berupa beban pokok penjualan. BEP ini bersifat sangat teratur, dari waktu ke waktu akan mempunyai kisaran presentasi terhadap penjualan yang kurang lebih sama. Laba kota perusahaan retail akan banyak terpakai membiayai beban operasi. Pada beban operasi ini akan dominan biaya sewa ruang dan biaya pegawai. Pada perusahaan konstruksi, margin setiap proyek tidak berbeda jauh dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Pencarian sumber dana murah dapat digunakan sebagai solusi margin yang tipis. Yang ketiga ada depreciation. Depresiasi merupakan alokasi nilai aset untuk menjadi beban pada tahun bersangkutan. Depresiasi mencerminkan konsekuensi dari adanya investasi. Walaupun demikian, depresiasi tidak memerlukan uang tunai. Lalu yang selanjutnya ada investment value driver. Working capital, modal kerja atau working capital diperlukan perusahaan untuk mendukung kelancaran usaha. Pos modal kerja utama terdiri dari pertama, account receivable atau piutang usaha, lalu inventory persediaan, lalu account payable atau utang usaha. Capital expenditure atau CAPEX adalah keputusan investasi. Secara arus kas, keputusan investasi ini akan berimbas pada pengeluaran kas. Secara keuangan, keputusan investasi ini mempunyai beberapa alasan. Yang pertama, pertumbuhan penjualan hanya masuk akal apabila terjadi investasi. Yang kedua, investasi nihil berarti perusahaan bekerja pada level kapasitas sekarang. Lalu ada financing value driver. Cost of capital pada dasarnya terdiri dari 1. Biaya utang, 2. Biaya ekuitas. Inti dari cost of capital adalah bahwa setiap sumber dana menimbulkan biaya. Biaya utang memang teridentifikasi di laporan keuangan laba rugi, akan tetapi biaya ekuitas harus dihitung secara khusus. Lalu short-term value driver. Lever short-term value driver ini adalah setelah financial value driver. Orientasi utama dari driver ini adalah pertumbuhan dan ROIC. Penyebab pertumbuhan dapat ditelusuri pada produk yang dijual menyangkut kuantitas dan harga jual. Peningkatan penjualan bisa juga terjadi apabila market share atau pasar meningkat. Pada sisi ini terdapat juga kontribusi dari armada penjualan. Tanggung jawab utama pada sales productivity ada pada bagian pemasaran.
medium term value driver. Jangka waktu menengah dalam value driver di sini dapat menggunakan kisaran 1 sampai dengan 5 tahun. Pada sisi kesehatan komersial, perusahaan dapat menggunakan ukuran yang mengacu pada 1. Kemampuan melakukan perbaikan produk, 2. Kemampuan meningkatkan pendapatan sekarang, 3. Kemampuan pengembangan merek, 4. Kemampuan memuaskan pelanggan. Lalu ada long term value driver. Pertumbuhan perusahaan jangka panjang perlu dicarikan dasar pijakan yang kuat. Pencarian produk dan pasar baru adalah tidak dapat dilakukan secara seketika. Salah satu bentuk yang dilakukan 3M adalah melakukan berbagai macam kontribusi teknologi yang mempunyai untuk menghasilkan produk baru. Lalu yang terakhir, kesehatan organisasi. Kesehatan organisasi diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk menyelaraskan, mengeksekusi dan memperbarui dirinya lebih cepat dari kompetisi, sehingga perusahaan dapat mempertahankan kinerja superior sepanjang waktu. 50% kinerja jangka panjang organisasi tergantung dari kesehatan organisasinya. Pada value creation tree, kesehatan organisasi merupakan pangkal dari keberlangsungan value driver baik menengah atau panjang. Investasi pada kesehatan organisasi mencerminkan komitmen jangka panjang perusahaan terhadap kinerja perusahaan jangka panjang. McKinsey mengidentifikasi elemen kesehatan organisasi menjadi 9 elemen. Kesembilan elemen tersebut adalah yang pertama direction, yang kedua leadership, yang ketiga culture and climate, yang keempat accountability, yang kelima coordination and control, yang keenam capabilities, yang ketujuh motivation, yang kedelapan external orientation, dan yang kesembilan innovation and learning.
Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.